Bab 44, Tuan Peter Long. Setelah mendapatkan kontrak pengembalian dari keluarga Han, Riansu menjalani prosedur resmi keesokan paginya dan mengembalikan pabrik perangkat keras sepenuhnya ke keluarga Su. Ketika keluarga Han mendengar berita itu, mereka sangat marah. Jamal Han hampir muntah darah. Ini adalah pabrik besar bernilai puluhan miliar, dan direnggut oleh Riansu seperti ini. Ratna, bukankah kamu yang mengambil alih pabrik perangkat keras keluarga Su kemarin? Kenapa pabrik itu dikembalikan ke tangan keluarga Su dalam waktu kurang dari sehari? Jamal Han mengepalkan tinjunya, dan pupil matanya dipenuhi dengan mata merah. Ketika dia memikirkan kehilangan puluhan miliar dengan sia-sia, dia merasa sangat tidak nyaman. Ini puluhan miliar, bukan uang puluhan ribu. Wajah Ratna Han dipenuhi rasa bersalah. Itu semua salahnya sehingga pabrik perangkat keras diambil kembali oleh Riansu. Sekarang melihat penderitaan ayahnya Jamal Han dan banyak anggota keluarga Han, dia diliputi penyesalan. Jika dia tahu seperti ini, dia lebih memilih kematian tadi malam. Dia tidak percaya bahwa Riansu benar-benar berani membunuhnya. Untuk sementara waktu, kebenciannya pada Riansu semakin dalam. Yang paling menyiksanya adalah, setelah dia dimanfaatkan oleh Riansu lagi, pikirannya dipenuhi dengan sosok Riansu, dan dia tidak terlalu merindukan Jeriang. Bahkan tubuhnya akan bereaksi memalukan setiap kali dia memikirkan Riansu. Dia sangat membenci keadaan ini. Tepat ketika dia hendak berdiri dan mengakui bahwa ini adalah kesalahannya, Rani Han berkata di depannya, ayah tidak bisa menyalahkan kakak untuk ini. Riansulah yang menyelinap ke dalam rumah tadi malam dan mengancamnya untuk menandatangani kontrak dengan sebilah pisau. Jika kakakku tidak menandatanganinya saat itu juga, maka Riansu pasti akan membunuhnya. Apa ini benar terjadi? Jamal Han membuka matanya lebar-lebar dan sangat terkejut, dan anggota keluarga Han lainnya juga merasa ngeri. Setelah mendapat pandangan dari saudara perempuannya Rani Han, Ratna Han mengangguk, itu benar. Jamal Han melompat dan berkata, ini tidak masuk akal. Berani sekali kamu Riansu, menindas keluarga Han saya seperti ini. Anggota keluarga Han lainnya sama-sama marah, berteriak bahwa mereka ingin membunuh Riansu, membalaskan dendam Ratna Han, dan mengambil kembali pabrik perangkat keras. Di mata mereka, pabrik perangkat keras itu sudah menjadi milik keluarga Han. Rani Han menyipitkan matanya dan berkata, ya, balas dendam ini harus dibalas, dan ideku adalah memberitahu keluarga Jeriang tentang hal ini, dan membiarkan mereka mengambil tindakan. Awalnya, keinginan Rani Han, dia ingin secara pribadi mengambil tindakan dan meminta guru Peter Long untuk menghajarnya. Tetapi setelah memikirkannya selama satu malam, dia menyadari bahwa tidak perlu melakukannya sendiri. Dia cukup meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Dengan karakter Jeriang, begitu dia tahu bahwa tunangannya diintimidasi, dia pasti akan mengambil tindakan terhadap Riansu. Mata Jamal Han berbinar, dia bertepuk tangan dan berkata, Rani, ini ide yang bagus. Kemudian dia berkata kepada Ratna Han, Ratna, segera telepon Jeriang, dan beritahu dia masalah ini. Yang terbaik adalah mengatakannya dengan cara yang menyedihkan untuk membangkitkan kemarahan Jeriang, dan biarkan keluarga mereka memberi pelajaran pada Riansu. Seorang anggota keluarga Han di sebelahnya berkata, dengan energi keluarga yang menghancurkan Riansu sampai mati semudah menghancurkan semut. Benar, bukan hanya Riansu, tapi seluruh keluarga Su tidak bisa menghentikan kemarahan keluarga Yang. Rani Han masih sangat pintar dan memikirkan cara untuk membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Ratna Han tidak mengatakan apa-apa, dia langsung menelepon Jeriang dan memberitahunya dengan cara yang lebih halus. Setelah mendengar ini, Jeriang menjadi sangat marah. Riansu sedang mencari kematian. Jangan khawatir, sayang, aku pasti akan membantumu membalas dendam dan mengambil kembali pabrik perangkat keras. Ratna Han berkata, bagaimana kalau benar Riansu adalah penguasa alam surgawi? Saya khawatir akan sulit untuk menghadapinya. Kakak Jerry, mengapa Anda tidak melupakannya? Saya tidak ingin Anda dirugikan. Mendengar ini, Jeriang berkata dengan nada menghina, dia adalah sampah di alam surgawi. Saya telah bertanya kepada para pejuang, pendekar dan kultivator di keluarga, dan mereka bilang bahwa dia hanya berada di tingkatan alam suci tingkat awal. Dan prajurit alam suci hanyalah semut di depan keluarga yang saya. Kata-katanya penuh percaya diri, berpikir bahwa Riansu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Setelah mendengar ini, Ratna Han merasa jauh lebih nyaman, dan senyuman muncul di wajahnya lagi, dan dia berkata dengan kagum, Kakak Jerry,
kamu begitu mendominasi, maka saya akan menunggu kabar baikmu. Jerry Yang membenarkan, jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Setelah menutup telepon, Ratna Han menjelaskan sikap Jerry Yang. Keluarga Han langsung sangat gembira dan menebak Rian Su pasti akan mati kali ini. Rani Han juga memiliki senyuman di wajahnya. Dia sepertinya telah melihat Rian Su dipukuli sampai mati. Selama Rian Su hidup di dunia ini selama 1 hari, itu akan memalukan baginya, dan dia harus membasmi Rian Su sesegera mungkin. Hah. Sementara itu, Rian Su tengah duduk bersila di atas batu besar dan bernapas di depan matahari terbit. Ini adalah cara dia berkultivasi. Setiap kali matahari terbit di pagi hari, itu adalah waktu yang paling cerah di dunia ini, dan juga waktu yang paling bagus untuk bercocok tanam. Hanya saja cara kultivasinya berbeda dengan pendekar kebanyakan, ia tidak harus berdiri, meninju, atau melatih tubuhnya untuk meningkatkan kultivasinya seperti pendekar lainnya. Ia lebih tertarik untuk memahami langit dan bumi serta menyerap vitalitas antara langit dan bumi, yaitu aura. Sangat disayangkan energi spiritual bumi saat ini terlalu langka, dan hanya dapat dihasilkan sedikit saat matahari terbit. Bagi Rian Su, metode kultivasi ini agak terlalu lambat. Kapan dia bisa dipromosikan dari alam surgawi ke alam luar biasa yaitu alam Mahadewa? Apakah benar-benar perlu untuk segera meningkatkan kultivasi seseorang melalui kultivasi ganda? Rian Su tidak bisa menahan keraguan dalam pikirannya. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya, "Hei, kemarilah." Rian Su menoleh ke belakang dan melihat seorang pria berusia 20-an berdiri di belakangnya. "Sedang apa kamu? Kenapa kamu terlihat bodoh?" kata pihak lain dengan marah, dan sikapnya agak sombong. Rian Su merasa sedikit bingung. Dia dan pihak lain belum pernah bertemu sebelumnya, apakah kita saling kenal? Pihak lain menunjukkan ekspresi tidak sabar, terus berjalan, menatap Rian Su dan berkata, "Tuanku memintamu untuk datang menemuinya." "Siapa tuanmu?" Rian Su bertanya. Pihak lain berkata, "Anda akan tahu setelah Anda pergi." "Aku tidak akan pergi." Rian Su berkata dengan tenang. Dia sedang berlatih dan tidak tertarik pada tuan orang ini. Jika orang ini memiliki sikap yang lebih baik, suasana hati Rian Su mungkin lebih baik dan akan pergi ke sana. Aneh bagi Rian Su untuk mengabaikan sikap orang lain. "Hei, kamu dasar manusia bodoh." Ketika pihak lain melihat Rian Su menolak untuk mengikutinya, dia langsung menjadi marah dan mengutuk. Rian Su mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin, "Apa katamu?" Pihak lain dikejutkan oleh penampilan Rian Su, dan tanpa sadar membuatnya takut, dan menjelaskan, "Wah, sebenarnya kamu sangat beruntung. Tuanku telah memperhatikanmu dan ingin menerimamu sebagai muridnya. Orang lain tidak akan mendapatkan keberuntungan sebaik itu." "Saya tidak tertarik," Rian Su berkata dengan ringan. Bukan karena dia sombong, tapi dia sebenarnya tidak tertarik. Setelah mengaktifkan tubuh suci naga sejati, dia menerima warisan lengkap dan tidak perlu menjadi murid sama sekali. Terus terang, pendekar terkuat di dunia tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Ketika pria itu mendengar kata-kata Rian Su, matanya membelalak dan dia sangat tidak senang. "Kamu harus berpikir jernih, tuanku adalah Tuan Peter Long yang terkenal. Dia adalah ahli alam suci tingkat tinggi. Ada banyak orang yang ingin menjadi murid tuanku, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan." "Tuan Peter Long." "Benar." Pria itu menegakkan punggungnya dengan ekspresi bangga di wajahnya, "Apakah kamu menyesal sekarang?" Rian Su berkata dengan malas, "Saya belum pernah mendengarnya." Bersambung.